keluarga IJK, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kita siapkan hati kita menerima setiap pekerjaan roh dan firman, biar setiap buah-buah kebenaran, buah-buah roh itu benar-benar terjadi, menciptakan segala sesuatu yang manis dan baik bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Yang di situ apa kabar? Ya, haleluya. Semua sehat? Katakan aku sehat segar bugar. Aku sehat segar bugar. Aku sehat segar bugar. Tolong yang mulia bagi Allah kita. Haleluya. Lebih mulia lagi. Sorak-sorai katakan haleluya. Allah kita Allah yang sungguh baik. Amin. Haleluya. Teman berdiri bersama-sama dengan saya. Ya. Pagi hari ini kita mau menjadi sepakat dengan surga. Amin. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang satu frekuensi dengan beliau. Amin. Kita mau deklarasi sama-sama. Kita baca di layar dalam hitungan ketiga. Dengan roh yang sudah dibakar, dengan roh yang bulat-bulat, dengan roh yang berkobar-kobar. Sama-sama 1, 2, 3. One Spirit, one destiny, one agenda. Katakan amin. Gereja Tuhan bersukacita.
penyembahan dan multimedia. Minggu ini adalah minggu sukacita, amin. Seberapa banyak yang bersukacita di rumah Tuhan ini? Seberapa banyak yang bersukacita di rumah Tuhan ini? Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi mengulang lagi orang kita, amin. Kita mau buka dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Saudara bisa buka dalam Alkitab saudara. Saudara masih dipersiapkan yang di layar. Galatia 5. Ya, sudah ada. Kita baca bersama-sama dengan suara 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Menjadi pengikut Kristus itu berarti kita mengikuti firman-Nya. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini datang, hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Keinginan daging, ayat yang ke-17 tadi dikatakan apa? Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan Roh. Berlawanan, bertentangan. Berarti bahkan bagi anak-anak Tuhan, kita pun mengalami pertentangan itu di dalam diri kita. Keduanya, baik keinginan Roh maupun keinginan daging, itu ada di dalam diri kita. Sampai kapan, saudara? Ya selama kita masih hidup di dalam daging ini. Selama kita masih hidup di dalam daging ini, keinginan daging dan keinginan Roh itu berlawanan, bertentangan di dalam diri kita, menimbulkan tekanan di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Maksudnya hidup sembrono. Kita nggak bisa semau gue menjalani hari-hari kita. Karena sadar atau tidak, disadari atau tidak, dalam hidup kita mengalami tekanan itu, pertentangan itu, ketegangan. Nah, tekanan dan masalah itu berbeda, saudara. Katakan tekanan dan masalah itu berbeda. 1, 2, 3. Amin. Kalau masalah itu bisa dicari solusinya, jadi dia bisa hilang, ya. Masalah itu bisa hilang kalau kita menghadapi masalah, ada solusinya, kemudian itu bisa selesai. Tetapi kalau tekanan itu tidak bisa hilang, saudara. Itu akan terus ada selama hidup kita. Nah, tekanan itu perlu diatur, perlu dikendalikan, perlu dikelola. Sama seperti tentunya saudara tahu tekanan darah, ya. Tekanan darah kita sering kenal sebagai tensinya berapa, tensinya berapa. Nah, itu tekanan. Kita nggak bisa menghilangkan tekanan darah itu, betul saudara? Itu akan selalu ada di dalam tubuh setiap orang, setiap manusia.
Tapi yang menjadi tugas kita adalah mengatur, mengelola tekanan darah itu dengan pola makan, dengan pola hidup, bagaimana kita beristirahat dan lain sebagainya, sehingga kita dikatakan sehat jika tekanan darah itu ada di ukuran tertentu. Kita dikatakan tekanan darah normal itu kalau kita bisa ada di angka tertentu. Demikian juga kehidupan kita, tekanan itu ada di dalam diri kita. Dan PR kita adalah kita harus mengatur, mengendalikan, mengelola keinginan daging itu yang menyebabkan tekanan di dalam diri kita seumur hidup kita. Amin. Seperti contohnya lagi suami dan istri, pria dan wanita itu berbeda. Katakan berbeda. Jadi sampai Tuhan datang nanti, pria dan wanita memang berbeda. Jadi kalau suami istri datang konseling menceritakan begini, itu yang diceritakan masalah atau tekanan. Terus berdoa, Tuhan tolong supaya ini dihilangkan. Tidak bisa. Tekanan itu harus dikelola. Amin. Harus dikendalikan. Harus kita yang atur. Kalau suami dan istri bisa mengelola, bisa mengatur tekanan atau perbedaan yang menimbulkan tekanan itu dalam rumah tangga, dalam pernikahan, maka akan menjadi pernikahan yang sehat. Amin. Suami-suami dan istri-istri mau pernikahannya sehat? Kita mau atur, kita mau kelola perbedaan kita satu dengan yang lain. Karena di situ diperlukan kedewasaan. Sehingga ketika kita bisa mengatur dengan baik, maka kita bisa menikmati pernikahan itu. Haleluya. Saudara juga bisa lihat ada alat musik. Alat musik itu misalnya bass, gitar, itu juga memerlukan tekanan atau ketegangan, saudara. Ya, senar-senarnya itu para pemain musik harus setiap kali mau memainkan bass atau gitar harus mengecek dulu, diatur dulu di stand. Apakah ini sudah ada pada ketegangan tertentu sehingga nadanya bisa harmonis nanti ketika dimainkan. Makanya perlu katakan perlu bagi kita untuk mengatur ketegangan dengan saudara, dengan anak, dengan orang tua. Kita harus pandai-pandai mengatur ketegangan dengan hikmat Tuhan. Amin, saudara. Karena itu akan selalu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, renungan pada pagi hari ini saya beri judul tekanan. Katakan bersama-sama, tekanan. Kalau ingat tensi, ingat tekanan ini ya saudara. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21, kita lompat dulu. Apa itu yang dinamakan dengan keinginan daging? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Kiranya ini mendapatkan perhatian dari saudara dan saya pagi hari ini.
dikatakan itu tadi sudah disebutkan keinginan daging. Ya, kalau firman Tuhan katakan mengasihi, tapi kita apa? Malah perselisihan, ya. Itu berarti menjadi suatu tekanan di dalam diri kita. Aku nggak bisa memaafkan. Keinginan roh katakan kasihi, keinginan daging katakan hal-hal kedengkian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, kabar gembiranya, walaupun ini terjadi seumur kita, di dalam diri kita, selama kita masih ada dalam daging ini, berarti kita seumur hidup kita, amen. Kabar gembiranya adalah ada di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-18. Kita baca dengan bersemangat. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Haleluya. Amin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diberikan. Amin, saudara. Dan ketika Roh Kudus diberikan, bukan hanya kita tidak tunduk kepada keinginan daging, bukan hanya kita diberikan kuasa untuk tidak tunduk, untuk bisa tidak tunduk kepada keinginan daging, tapi kita juga diberi kuasa untuk kita bisa berbuah-buah dalam Roh. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita bisa berbuah, amin. Kita bisa memilih bukan keinginan daging yang kita lakukan. Kita tidak dikuasai keinginan daging, tapi kita berbuah-buah dalam Roh. Apa itu buah-buah Roh? Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Yes. Terjadilah saudara dan saya. Haleluya. Karena sebenarnya, saudara, yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini adalah hal ini, supaya kita tidak hidup sembrono, bukan memikirkan masalah-masalah kita. Karena masalah-masalah kita itu tentang makan, minum, dan lain sebagainya, kesehatan kita, itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin. Itu bukan yang harus kita pikirkan. Yang menjadi PR kita adalah tekanan ini, keinginan daging ini, supaya kita menyerahkan diri kita, dipimpin, diambil alih oleh Roh-Nya yang kudus, yang memimpin kehidupan kita, yang bisa membuat kita berbuah-buah. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15, Yohanes 17 ayat yang ke-15, saudara bisa baca? 1, 2, 3. Amin. Ini siapa yang sedang berdoa, saudara? Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa supaya tidak mengambil murid-muridnya
yaitu kita dari dunia ini. Yesus tahu apa yang terjadi di dalam diri murid-muridnya. Yesus tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Amin. Oleh karena itu Yesus berdoa kepada Bapa, mendoakan murid-muridnya, mendoakan saudara dan saya. Doanya bukan supaya keinginan daging itu diambil, saudara. Doanya bukan supaya kita diambil dari dunia ini, tidak. Tetapi dunia yang di ayat ini menggunakan kata kosmos, ya. Jadi itu bukan menunjukkan suatu lokasi, tetapi dunia di dalam ayat ini mengacu kepada dunia dalam tatanan sosial. Artinya dunia pendidikan, dunia politik, dunia hiburan, dunia ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Artinya Tuhan memang mau kita tetap ada di dalam tatanan sosial ini dengan melakukan bagian kita, tugas kita yang sebagai di dunia pendidikan, sebagai guru, sebagai dosen, tetap melakukan bagiannya, sebagai pedagang, sebagai karyawan, tetap melakukan bagiannya di bidang politik, di bidang kenegaraan, ataupun di dalam bidang hiburan, tetaplah melakukan bagiannya. Amin. Karena Tuhan tidak ingin mengambil kita dari bagian kita itu, karena Tuhan ingin kita jadi terang dan garam. Amin, haleluya. Tuhan kepengen kita bersinar dan memberikan pengaruh di bagian-bagian kehidupan ini, di tatanan kehidupan ini. Bagian yang selanjutnya, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat, si jahat. Jahat di ayat ini menggunakan kata poneros, saudara, yaitu si jahat, mengacu pada si jahat, kekuatan jahat yang bekerja untuk menggagalkan, untuk melemahkan, untuk membuat kita tidak berhasil melakukan kebenaran, yang berusaha untuk membuat kita tidak berbuah-buah dalam roh. Tuhan berdoa bagi kita supaya si jahat ini, supaya Allah melindungi kita dari si jahat ini, poneros ini. Jadi memang di dunia ini ada kuasa, yaitu poneros yang berusaha untuk menggagalkan kita, yang berusaha untuk melemahkan kita, untuk kita tidak taat pada kebenaran firman Tuhan, untuk kita tidak mengikuti suara Roh Kudus, keinginan Roh untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya kita kembali lagi jatuh pada keinginan daging dan kita menyesali. Kita tahu kebenaran, kita harus melakukan kebenaran, tapi kita kembali jatuh dan melakukan hal-hal yang tidak merupakan keinginan Roh. Poneros ini sama seperti kata jahat yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di situ juga menggunakan kata poneros dalam Matius 16 ayat 13. Tidak usah saudara buka, tapi mungkin saudara bisa catat supaya saudara bisa baca lagi di rumah. Paulus juga di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jahat, oneros. Karena hari-hari ini kuasa si jahat ini bekerja, memberikan rasa khawatir, memberikan suasana mencekam, ketakutan di mana-mana secara global. Orang jadi tidak bisa tidur, orang dibuat rasanya kayak tidak mau hidup lagi, rasanya kayak pengen menyerah. Gak bisa mencium aroma makanan, takut. Tidak bisa berkegiatan karena badannya yang dirasakan seperti itu. Sedikit ketakutan, khawatir. Itulah kuasa oneros, saudara. Tapi sekarang saya mau bertanya kepada saudara semua, apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu takut? Tidak, amin. Katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan ada di pihak kita, amin. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan selalu berdoa. Berdoa bagi kita. Tidak hanya waktu itu buat murid-muridnya, tapi saat ini pun Tuhan berdoa buat saudara dan saya. Tuhan selalu melindungi kita. Oleh karena itu, kita juga harus berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Matius 26 ayat yang ke-41, saudara. Haleluya. Matius 26 ayat yang ke-41. Kita baca dengan suara. Bisa bangkit berdiri dulu bersama-sama? Ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Amin. Siapa yang mau berjaga-jaga dan berdoa, silakan duduk. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah. Itu kisah tentang Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada murid-muridnya. Saudara muridnya Tuhan bukan? Ya. Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu waktu itu bagian dari kisah ketika Yesus sebentar lagi akan ditangkap dan dibawa kepada pengadilan dan disalibkan pada akhirnya. Tuhan merasa tekanan yang begitu berat di dalam dirinya dan keinginan dagingnya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi langsung seketika Tuhan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Keinginan roh, karena Tuhan hidup dipimpin oleh roh. Dan Tuhan mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam? Karena setelah ini ada sesuatu yang luar biasa supaya kamu jangan jatuh. Tuhan pun berkata kepada saudara dan saya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai 6, saudara tidak perlu buka. Di situ dikatakan bahwa hidup, ya, orang yang hidup dari daging, dia memikirkan hal-hal dari roh, dia memikirkan hal-hal dari roh, memikirkan kehendak Bapa, kehendak Allah.
kehidupan dan damai sejahtera. Sementara kalau kita hidup dari daging, memikirkan hal dari daging, keinginan kita dari daging, maka akhirnya adalah maut, saudara. Amin. Maka endingnya adalah maut. Dan kita mau kehidupan kita hidup dari roh, hidup dipimpin oleh roh, memikirkan keinginan-keinginan roh, dan kita melakukan apa yang penuh, yang menjadi keinginan Tuhan. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera, tidak ada tekanan. Amin. Haleluya. Kita mau belajar seperti pengalaman Daud dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Next. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud, ia tadi yang kita baca di ayat 1 sampai 3 itu Daud sedang berbicara pada Daud sedang menceritakan tentang Tuhan. Ia, ya. Jadi Tuhan ditulis oleh Daud di sini dengan kata ganti orang ketiga. Iya. Tetapi perhatikan di ayat yang keempat, Daud menulis Tuhan dengan kata ganti orang kedua. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ada perubahan di situ, saudara. Dari ia yang jauh menjadi engkau lebih dekat. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada perubahan di situ. Menandakan bahwa hubungan antara Daud dengan Tuhan itu semakin dekat, semakin erat. Nah, perubahannya itu justru ketika Daud sedang berada dalam lembah kekelaman. Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Amin, saudara. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menemukan penyertaan Tuhan justru ketika dia berada di dalam lembah kekelaman, ketika dia berada di masa krisis. Justru disitulah Daud menemukan penyertaan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Jika saudara berada di dalam kondisi kritis saat ini, entah itu dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam hubungan keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya, saudara ada di dalam lembah kekelaman. Nah, lembah kekelaman ini, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih jelas lagi, lembah bayang-bayang maut. Jadi seperti kuasa kematian atau kuasa maut itu membayang-bayangi kita. Jika saudara merasakan itu atau mengalami kondisi seperti itu, percayalah saudara, seperti Daud berkata kepada Tuhan, aku tidak takut bahaya. Amin. Aku tidak takut
takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Saya berdoa saudara menemukan penyertaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara mengenal Allah lebih dekat lagi. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau yang besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi kita tidak ditekan oleh keinginan daging kita, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Kita bisa terlepas dari lembah bayang-bayang maut. Karena apa saudara? Karena kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Kuasa maut sudah ditelan dalam kemenangan. Bahkan jika virus itu pun masuk dalam diri kita, mereka yang rontok, amin, kita sehat, segar, bugar. Haleluya. Karena itulah problem masalah yang jadi PR kita itu adalah tekanan ini, tension ini dalam diri kita. Kalau masalah sakit, penyakit, pendidikan, keuangan, masalah saudara, itu bukan PR kita, itu bukan perhatian kita, amin. Karena kehidupan kita sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah. Allah tahu yang terbaik bagi kita, amin. Saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau tutup renungan kita. Tapi saya terus berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan selalu mengikuti saudara, selalu terngiang di dalam telinga saudara. Karena medan pertempurannya itu adalah di pikiran kita, amin. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pikiran kita direnovasi, diperbaharui setiap saat. Kita tahu mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang sempurna. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dengan kuasa firman Tuhan. Berdoalah di dalam roh selalu dan selalu. Karena itulah yang membuat kita bisa menundukkan keinginan daging dalam diri kita, sehingga kita dipimpin oleh roh dan hidup kita adalah penuh damai sejahtera. Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai 26. Kita baca bersama 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menyenggih. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa di dalam roh saudara. Hirakalah manusia, hirakalah manusia. Saudara yang di rumah juga berdoa dalam roh. Bismillah.
dengan peka Tuhan mengambil pilihan-pilihan kami, dituntun sepenuhnya, diambil sepenuhnya kehidupan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami dituntun kepada hidup yang penuh damai sejahtera, kehidupan oleh Roh, sehingga jalan kami bukan menuju pada maut, tapi jalan kami menuju pada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sebelum pulang sudah bisa mengangkat tangan pada Allah. Turunlah berkat daripada Allah Bapa. Doa daripada Yesus Kristus, Sang Syafaat kita. Engkau akan terus berkemenangan karena Tuhan yang mendoakanmu, dan kuasa Roh-Nya yang kudus yang membangkitkan Roh-Mu, yang menghidupkan Roh-Mu, sehingga engkau terus hidup dipimpin dalam Roh, dipimpin oleh Roh, memikirkan keinginan Roh, menghidupi hidupmu dengan penuh damai sejahtera. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Sepulang saudara dari tempat ini semakin bertambah-tambah, non-stop. Tidak perlu khawatir lagi dengan apapun permasalahan kehidupan karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Tapi kamu menjadi hidup dengan penuh hati-hati, penuh kewaspadaan, selalu berjaga-jaga dalam firman dan berdoa dalam kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Semua yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah gereja kami Immanuel Gloria Jesus ini. Dimanapun Kau menempatkan kami masing-masing ini sebagai gereja untuk Tuhan. Dan di tempat ini rumah rohani kami, biarlah kemuliaan Raja itu yang nampak, Immanuel Gloria itu yang nampak, jadi terang dan garam. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Roh yang takut akan Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan buat bangsa kami diangkat lebih tinggi lagi, karena ada anak-anak yang selalu berseru dan berdoa bagi bangsa ini. Kami juga berdoa buat umat pilihan-Mu Israel. Diberkatilah umat Israel, keturunan Abraham, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat duduk saudara. Jika saudara tidak keberatan, saya undang berdiri lagi. Tepatnya besok hari Selasa, bangsa kita, negeri kita memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76. Saya pastikan saudara sebagai warga negara yang baik, yang mencintai negerinya, yang mencintai bangsanya, kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Kita mau tune in dengan frekuensi sorga. Yesus setelah naik ke sorga, beliau bertugas menjadi imam besar agung kita yang terus bersyafaat, bukan hanya untuk gerejanya seperti tadi sudah kita baca. Karena kita masih ada di dunia ini, kita masih ada di bumi Indonesia ini, maka kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita mau menjadi partnership-nya Tuhan. Saya dan saudara-saudara boleh berdoa bersama-sama. Ada 3 pokok doa yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita menyadari sepenuhnya bahwa sistem kosmos, pemerintahan Babel itu memang ada di Indonesia. Si jahat telah memakai banyak orang-orang fasik untuk memimpin bangsa ini. Sehingga saudara-saudara sudah sekian waktu lamanya Indonesia sebenarnya memiliki potensial alam yang luar biasa. Gemah ripah loh Cinawi. Bangsa-bangsa luar sana kepengin memiliki Indonesia. Tapi faktanya kenapa Indonesia tidak bisa menikmati kekayaan yang Tuhan berikan?
Karena di situ ada peran orang-orang fasik, orang yang mencintai dirinya, orang yang mencintai hal-hal daging tadi, orang yang kepingin memiliki sebanyak-banyaknya, sehingga sebagai akibatnya membawa atmosfer yang sungguh tidak membuat kebanyakan dari rakyat menjadi damai sejahtera. Sepertinya makmur dalam kesejahteraan masih jauh seperti api dari panggang. Tetapi saya dan berdoa bersama-sama saudara-saudara pagi hari ini supaya atmosfer Indonesia dibersihkan oleh Tuhan. Karena ada kuasa di atas kosmos itu, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara boleh titip andil doamu untuk bangsa kita. Amin. Dengan tulus, dengan antusias, dengan suara. Karena kita sudah belajar minggu lalu, ada suara, ada kuasa. Ada kuasa dalam suara. Jangan dibati. Jangan dibati. Saya dan saudara juga adalah seorang pahlawan, baik yang membawa senjata maupun yang hanya bawa runcing pun mentalitasnya adalah pejuang, sehingga mereka bisa memenangkan Indonesia dengan anugerah Tuhan. 76 tahun lalu Indonesia kembali di tangan Ibu Pertiwi. Merdeka! Haleluya! Haleluya! Yang pertama itu. Yang kedua, kita doakan supaya gereja siap dipakai oleh Tuhan menjadi rahim rohani untuk melahirkan orang-orang benar. Jadi otomatis saudara-saudara yang sudah ada di dalam gereja, saudara harus berfungsi. Katakan, berfungsi menjadi wakil Tuhan di Indonesia ini. Kalau engkau sudah dilahirkan menjadi orang benar, maka engkau dipakai oleh Tuhan untuk menduplikasi orang-orang benar berikutnya. Bisa lingkup keluarga saudara ikut-ikutan benar, tidak ikut-ikutan ke gereja dulu, jangan. Menjadi orang benar dengan prinsip-prinsip yang kau bawa setiap hari. Jadi engkau bisa membawa nilai-nilai kebenaran itu. Haleluya. Memiliki core values yang baik, sehingga orang yang berinteraksi dengan engkau, mereka calon yang akan dilahirkan dalam rahim ilahi. Yang ketiga, kita doakan supaya lahirnya pemerintahan orang benar. Oh haleluya. Iblis memang tidak keberatan yang mimpin Indonesia ini orang baik. Terlepas apakah saudara pro atau sedikit punya pandangan yang berbeda, tapi sudah lebih beberapa tahun ini, saat periode kemudian ini memasuki periode kedua, saya merasa bahwa beliau itu baik. Beliau itu baik. Orang Solo itu baik. Dia gak doyan korupsi. Dia orang baik. Katakan, dia. Setan gak keberatan Indonesia ini dipimpin orang baik. Tapi setan menjadi sangat terganggu ketika Indonesia dipimpin orang benar. Oh, fakta boleh ada sekarang ini Indonesia sedang dipimpin RI 1 orang baik. Tapi percayalah, Tuhan memiliki rencana Indonesia akan dipimpin orang benar. Dipimpin orang benar. Tidak sekedar baik, tetapi orang benar. Saya berdoa supaya saudara juga menjadi orang baik dan amin. Baik kadang-kadang belum tentu benar, tapi kalau benar pasti. Katakan baik. Amin. Ini bahasa roh, diimajinasikan, karena dalam alam roh sana peperangan terjadi lewat pikiran tadi. Pikiran adalah sarana, medan di mana kita berperang. Kita boleh menciptakan imajinasi kita. Wes, lupakan dulu sarapannya, haleluya.
kita mau tune membayangkan bersama dengan alam roh, dengan Tuhan di sana sebagai panglimanya. Haleluya. Kita mau berkata, bersihkan Indonesia dari atmosfer orang-orang fasik yang didalangi oleh iblis. Dia menciptakan oneros, kejahatan yang membunuh. Bayangkan, sudah banyak kerugian. Indonesia ini kaya, saudara, tapi karena ada deal-deal tertentu dengan negara-negara tertentu, kita ini dibelitui. Bangsa lain yang kerjasama dengan Indonesia semakin kaya, kita semakin begini-begini saja. Tapi puji Tuhan, peran gereja di sini, peran gereja di sini, saudara, diistimewakan, sehingga doamu dijawab Tuhan, sehingga omongan saudara juga dipakai Tuhan. Oh, haleluya. Secara makro kita berdoa untuk Indonesia, secara mikro tentu doa kita juga yang tiba-tiba juga mengalami bukan hanya manipulasi, fata morgana, iya maju, tapi kita mau melihat majunya benar-benar maju. Haleluya, haleluya. Yuk spiritnya bersinar. Oh, bangkitlah, terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atas bumi. Yuk kita berbahasa roh. 1, 2, 3. Wesedeke bahana krebo. Bayangkan, bayangkan engkau sedang kerjasama dengan Tuhan. Roh Tuhan memerangi iblis. Roh Tuhan sedang membersihkan atmosfer Indonesia, atmosfer Indonesia, atmosfer Indonesia. Aku katakan, aku kukuatkan, segala atmosfer jahat, segala atmosfer konflik-konflik antar kelompok, konflik-konflik antar suku, konflik-konflik antar agama, konflik kepentingan ekonomi, konflik kepentingan politik. Aku sirnakan dalam nama Yesus. Yang berseru dalam nama Yesus. Dibersihkan, dibersihkan dari orang-orang fasik, orang-orang jahat yang hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya saja. Dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Mari kita berkata haleluya. Saudara bisa terus mengimajinasikan, karena di dalam pikiran saudara diberkati oleh Tuhan, sehingga memiliki ketajaman untuk bisa melihat secara alam roh Indonesia sudah dibersihkan oleh Tuhan. Nah, tolong semangat, jangan diam-diam saja. Kita belum berdarah-darah seperti para pahlawan pendahulu kita. Maka saya minta engkau pahlawan gereja Tuhan, engkau modalnya suara banter saja, niat yang berkobar-kobar saja. Kau tidak perlu mengangkat bambu runcing, engkau perlu mengangkat firman dan doa. Ayo katakan bersama-sama, aku percaya Indonesia sudah mulai mengalami atmosfer baru. Atmosfer lama sudah berhenti, diganti dengan atmosfer surga. Atmosfer surga. Orang benar, orang benar, orang benar bercahaya atas Indonesia. Berjadilah. Yang kedua, siapkan dirimu gereja Tuhan. Engkau menjadi mempelai Kristus. Engkau menjadi mempelai Kristus. Engkau memiliki hubungan pribadi sangat personal, sangat intim. Engkau terhubung dengan suamimu, yaitu Kristus.
Kristus memberikan benih ilahi. Dan engkau, saya, kita semua menjadi gereja yang mampu melahirkan. Kita bukan sarai yang mandul, tetapi kita adalah Sarah yang sudah dipulihkan. Oh haleluya. Siap untuk mengangkat tangan supaya lewat hidup saudara banyak lahir generasi orang benar, lahir umat Tuhan yang lahir bagi Tuhan. Bisa orang-orang yang berbisnis dengan saudara, engkau mempunyai lingkar pengaruh secara reguler, engkau tiap hari ketemu orang-orang yang sama. Jangan engkau dicampuri dengan nilai-nilai dunia lagi. Engkau harus mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai ilahi. Oh, boleh bekerja karena itu passion saudara, tapi passion yang jadi profession yang diberkati oleh Tuhan menjadi beda. Bukan uang yang saudara kejar, tetapi agenda Tuhan untuk melahirkan generasi orang benar. Haleluya. Yuk kita berbahasa rohani sambil membayangkan gereja Tuhan akan dipakai menjadi rahim rohani untuk melahirkan generasi orang benar, dan orang-orang yang lahir di dalam gereja, dari gereja akan menjadi orang benar. Dan satu saat Tuhan sudah merancangkan Indonesia dipimpin oleh orang benar. Oh, mari kita berdoa. Bayangkan dengan sukacita. Lahir. Jangan pelan-pelan. Kita mau selesai. Terus. Kesal lagi. Suaranya banter. Kita mau terus. Aku berdoa. Aku buatkan setiap pribadi, semua gereja akan menjadi lahir rohani. Melahirkan orang benar. Terjadilah. Oh, yang percaya katakan. Musik dipelankan, suara saya dinaikkan. Kita akan pol-polan. Amin. Pol-polan, kita mau pulang, tapi kita sudah menuntaskan tugas kita. Haleluya. Bayangkan tiba-tiba saudara yang kayaknya hanya senang, rasa puas. Aku sehat, puji Tuhan. Aku cukup, puji Tuhan. Dan tidak ada progres lagi. Tuhan menyayangi. Aku ingin engkau belajar sesuatu. Prinsip ini saudara. Ketika saudara melihat diri saudara sudah dalam keadaan siapa baik-baik saja, Tuhan pagi hari ini akan berkata kepada saudara, melangkah lebih lagi, melangkah maju. Masih ada ladang, masih ada tempat pijakan yang membuat engkau lebih luas lagi. Sehingga saudara mendapati kau tidak hanya cukup dengan diri saudara sendiri. Siapa di sini mau diberkati Tuhan secara limpah-limpah? Ketika engkau dilimpahi, sebenarnya Tuhan sedang titip pesan halus di sini. Kalau untuk keperluanmu sudah cukup kan? Tapi engkau sedang kupakai untuk memberkati banyak orang. Jangan hanya doa untuk diri sendiri. Mulai berdoa untuk orang-orang yang secara rutin tiap hari ketemu dengan saudara. Sebut namanya, ucapkan deklarasi baginya, maka orang itu akan lahir dari rahim imanmu menjadi orang benar. Yuk, jangan ada yang mandul. Katakan, aku memiliki rahim rohani yang subur. Kalau secara lahiriah, setahun sekali punya anak, orang bilang sudah terlalu
terlalu cepat melahirkan. Tapi selama rohani, saudara bisa melahirkan dengan sudut waktu Tuhan. Setiap tahun saudara bisa melahirkan banyak generasi. Tidak usah diajak jadi Kristen, tapi secara fakta mereka mengatakan, aku ini jadi orang Islam nih kok donga Indo cara Kristen anti kualan. Itu sudah mulai kena, saudara. Amin. Di luar sana terjadi fenomena virus yang mematikan. Dari dalam dirimu, hai gereja, keluar virus kehidupan. Lu aminnya? Aminnya? Oh, harus begitu. Ketika ada roh kehidupan, roh kematian tersingkir. Ada roh kesehatan ilahi, roh penyakit tersingkir. Jadi kita rame-rame yuk mau mengosongkan neraka. Lu aminnya kok pelan? Kita mau mengosongkan neraka. Kita mau memenuhi kerajaannya. Dengan lahirnya, katakan, dengan lahirnya generasi orang-orang benar lewat hidupku. Dalam lingkup Davis, dalam lingkup RT, saudara akan dipakai Tuhan menjadi tanda dan alamat. Omongannya biasa saja, tapi penuh kuasa. Bayangkan lahir generasi orang benar. Amin. Yang ketiga, kita mau berdoa. Siapa sepakat kalau Indonesia ini bisa menikmati setelah pasca masa pemulihan untuk Indonesia? Oh, semua sendi-sendi kebangsaan kokoh. Area ekonomi kokoh. Gak terima jadi macan Asia, tapi bisa menjadi macan dunia. Indonesia bisa menjadi partner yang diingini oleh bangsa-bangsa lain. Karena Indonesia memang bangsa yang diberkati. Oh, haleluya. Mempunyai tambang-tambang mineral yang luar biasa. Coba mulai dibayangkan, dibangunkan. Sarapannya lupakan dulu ya. Kita mulai membayangkan Indonesia ini lah yang menjadi tugas gereja. Haleluya. Supaya Indonesia dipimpin orang benar, menjadi pemerintahan orang benar. Sehingga satu kali, satu saat KPK nganggur. Satu kasus pun tidak bisa dijumpai. Sekarang kalau saudara melongok ke sana, itu tumpukan kasus ribuan sudah. Nah, ini debengkotnya adalah Poneros tadi. Kita mau basmi. Daging kalau bisa tidak hanya disingkirkan, tapi disalibkan. Disalibkan. Jangan pernah berpikir daging masih berkuasa atas kita. Disalibkan. Sampai mati, dikuburkan selayaknya. Biarlah kita hidup oleh roh saja, hidup oleh roh saja, tanpa percampuran sedikit pun. Tiba-tiba saudara akan bangkit dalam kuasa dan menaklukkan kemustahilan. Bermula Indonesia hanya beberapa orang saja, bermula dunia hanya 12 orang saja, dan diikuti oleh 120 orang jumlahnya. Tapi sudah membuat dunia dilawan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ajak kita, saudara pahlawan ya. Amin. Berdiri lagi. Masih duduk sampai ya? Berdiri lagi. Wah, derek sarapan kayak komodo aku yuk. Siapa ada roh yang berkobar-kobar, tubuh tiba-tiba dikendalikan. Sudah jangan memahami ayat tadi, roh memang penurut, tubuh lemah. Sehingga terjadi pemakluman secara besar-besaran, secara penuh kesadaran. Lemah kok ya. Tapi saya berkata engkau sudah terhubung dengan kehidupan Kristus. Yuk, untuk beberapa menit saja. Yuk, 1, 2, 3. Bayangkan Indonesia memiliki pola pemerintahan orang benar. Satu saat yang memimpin Indonesia adalah orang benar. Orang tidak hanya melihat kebaikannya, tapi benar.
dengan penuh belas kasih atas nama bangsa Indonesia. Kami gereja Immaculate Jesus Christ menyampaikan doa permohonan syafaat kami. Oh Tuhan, ampunilah bangsaku, ampunilah para pemimpinku, ampunilah orang-orang fasik yang masih bercokol di posisi-posisi strategis. Oh Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Kami minta Engkau tetap memilih memulihkan Indonesia, menyembuhkan Indonesia, membangun Indonesia. Oh kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, seperti di surga. Gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, khusus untuk keluarga IJK, tidak ada satu jemaat pun yang masih membawa percampuran logika manusia, logika pameros, logika kosmos. Mereka akan hidup murni dari kuasa firman Allah, murni menerima suntikan-suntikan ilahi, murni memiliki logika ilahi. Jadilah dikunci, dimeteraikan, sewaktu-waktu terpakai akan muncul, terekspos. Amin. Hidupku mengenali firman-Mu, pandang mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tidak ada tekanan yang terlalu berat. Perintah-perintah-Mu itu ringan. Barang siapa mengikut Tuhan, kuk yang Tuhan pasang itu enak. Tekanan ilahi itu enak sekali. Memang semakin termeterai itu ditekan supaya nempel. Tapi beda dengan masalah. Masalah poneros itu kalau tekan melukai, melemahkan dan mematikan. Tapi kalau firman, meterai, ilahi, itu menekan tapi menguatkan. Tuhan bilang bebanku pun ringan, enteng saudaraku. Jadi pilihlah saja, daripada kemarin-kemarin sudah terlalu beban berat, tensinya begitu membuat saudara limbung. Saat ini pagi Tuhan sudah berfirman kepada kita, tekanannya bukan tekanan yang tidak normal, tekanannya tekanan ilahi yang normal. Jadilah atas dirimu, dan kita sedang dimurnikan oleh Tuhan, dan terus berjalan sesuai dengan arah Tuhan. Boleh tepuk tangan sambil terus. Haleluya! Kami sudah membungkam kekuatan lawan, kami sudah membungkam para pendendam, para pendengki atas bangsa ini. Kami bungkam dalam nama Yesus. Bermanifestasinya kuasa gereja, kuasa kerajaan ada di Indonesia, ada di Klaten dalam nama Yesus. Terjadilah. Ketika engkau mulai latihan di rumah, tiba-tiba engkau nggak pernah mengalami sakit lagi. Meterainya adalah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaan. Tuhan tidak mau coba-coba untuk melihat saudara sakit-sakitan lagi. Dia ingin memastikan engkau selalu sehat saja, sehingga engkau tidak perlu berdoa minta kesembuhan, karena porsinya sudah Tuhan berikan. Sehat, segar, bugar. Amin.
Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenali firman-Mu, hanya mujizat selain Dia-Mu, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias dan bersukacita. Haleluya. Haleluya. Yes. Filipi 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Dalam nama Tuhan, 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap terdengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Endang hari ini, terima kasih Bapak Kaleb Tuhan memberkati. Dan kita akan tinggi persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Haleluya. Ikarakan ramaya syate kiralambo, ikibaralabaya shikibaralabaya sate. Kami bersyukur Tuhan, berkat firman-Mu termeterai di dalam hati kami. Suara-Mu terus kami dengar, menjadi tuntunan kepastian di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dan syukur. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan bersama, amin. Haleluya. Hari Rabu kita bertemu dalam prayer group. Dan minggu depan adalah minggu keempat, minggu berkat yang luar biasa. Kita mau sambut dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, amin. Dan saudara yang ada di sana, Tuhan Yesus juga memberkati. Selamat menikmati hari Sabat.